Perkenalkan, nama saya Berak Pertemistorus dengan NIM B1001939 dengan dosen pengampu Pak Eko Nuriyatman SMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Yang pertama dimulai dengan gugatan. Gugatan ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun. Gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Selanjutnya, gugatan ini akan diproses apakah diterima atau tidak diterima. Kalau diterima, akan diputus oleh majelis hakim. Sedangkan jika tidak diterima, jika ada perlawanan dalam suatu sengketa tersebut yang diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun, dan perlawanan ini menghasilkan tolak, dan tolakan ini telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, setelah proses gugatan, yaitu proses penelitian administratif yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Peratun. Lanjut, setelah penelitian administratif akan dilakukan dimisal proses yang diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Lalu mengenai gugatan yang diterima ini akan diatur oleh hakim tunggal. Hakim tunggal ini diatur dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Lalu setelah hakim tunggal ini yaitu ke dalam proses acara cepat yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Peratun. Setelah proses majelis hukum lanjut ke dalam acara biasa yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun. Lalu ke dalam pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun. Lalu mengenai gugatan yang ada perlawanan tadi, jika ada masuk ke dalam proses kabul yang diatur dalam pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peratun. Lalu setelah pemeriksaan persiapan tadi masuk ke dalam persidangan yang diatur di dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5/1986. Lalu setelah persidangan lanjut ke dalam menjawab. Setelah jawab-menjawab dilakukan pembuktian yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Setelah pembuktian dilakukan kesimpulan yang diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun. Setelah kesimpulan masuk ke dalam putusan sampai pasal yang terdapat dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Setelah putusan akan masuk ke dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap. Setelah proses berkekuatan hukum tetap masuk ke dalam kasasi yang diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Peratun dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 14/1985. Dan adanya proses banding di dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peratun dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 5/2004. Lalu setelah kasasi dilakukan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5/2004. Setelah peninjauan kembali dilaksanakan eksekusi yang diatur dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peratun. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai alur perkara atau alur pemeriksaan perkara dalam tata usaha negara. Sekian, terima kasih.